Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya berbeda dengan biasanya karena di negara kita tercinta ini, Indonesia, sedang hangat-hangatnya berita tentang pro dan kontra masalah adzan. Masalah adzan dikeraskan atau menggunakan toa atau dikecilin, seperti itu. Nah, sebenarnya adzan ini adalah untuk memanggil orang-orang agar supaya melaksanakan sholat gitu loh. Seperti di tempat saya ini ya. Ini adalah sekitar 2 kilo dari masjid. Nah, kalau misalkan adzan ini tidak eh, melalui pengeras suara, maka saya tidak akan mendengarkan adzan. Jadi saya ini kadang-kadang kebablasan untuk sholat duhur karena tidak ada suara adzan sama sekali, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ketika misalkan bulan puasa gitu loh, terus kemudian gak ada adzan, rata-rata orang-orang di sini ini, walaupun di rumahnya itu ada jam masing-masing, tetapi orang-orang itu masih mau mendengarkan toa-toa yang ada di masjid-masjid seperti itu. Jadi ketika di masjid berkumandang, maka kita berbuka puasa. Sebenarnya ini sangat banyak sekali ya manfaatnya ya. Tetapi menurut saya, orang yang merasa terganggu dengan suara adzan ini, menurut saya orangnya itu lebay. Kalau laki-laki anggaplah bencong dia itu ya. Kalau perempuan dia itu lebay banget gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Karena apa? Karena adzan ini adalah sudah sejak dulu itu berkumandang. Tidak ada yang mengatakan, "Oh, saya terganggu." Oh, tiba-tiba di zaman sekarang tiba-tiba ada orang, "Oh, saya merasa terganggu dengan adzan." Ini lebay sekali menurut saya ya. Lebay. Dia itu apa ya? Cari muka aja sebenarnya gitu loh. Bisa jadi dia itu penjilat juga sih, ya, seperti itu gitu loh. Orang yang lebay-lebay seperti itu gitu. Nah, bagi Anda yang yang merasa terganggu dengan toa apa segala macam, sebenarnya ini cuman orang-orang lebay aja gitu aja. Nah, kalau misalkan ini kemudian ada laporan seperti itu, merasa terganggu, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga dan volumenya dikecilin, maka boleh jadi ini nanti ya, ketika ada orang lewat di gereja, saya terganggu dengan suara musiknya, kecilin aja musiknya, jangan sampai keluar. Nah, ini akan terjadi nanti gitu. Nah, kemudian lewat lagi di gereja, parkir mobil banyak. Saya merasa terganggu, parkirnya ini membludak keluar. Jadi kosongkan aja, jangan parkir di sini. Nah, ini membahayakan sebenarnya. Nah, sebenarnya surat edaran seperti ini ya gak perlulah, karena anggaplah orang-orang yang seperti itu orang-orang lebay gitu aja. Jadi yang merasa terganggu itu orang-orang lebay seperti itu. Jadi gak usah terlalu ditanggapi gitu loh. Karena apa? Karena adzan ini sudah memang kalau menurut saya, selain syiar Islam, adzan ini sudah seperti budaya, sudah seperti budaya. Nah, ketika budaya ini mau dihapus sedikit demi sedikit, dikecilin, maka dampaknya ini akan berbahaya gitu loh, seperti itulah. Nah, disinilah sebenarnya kalau misalkan ada orang yang merasa terganggu, kenapa dari dulu gitu misalkan ya, kok diemnya di dekat masjid gitu, kok beli rumah di dekat masjid gitu loh, kok pilih tempat di dekat masjid dan seterusnya gitu loh. Padahal di situ lingkungan umat Islam gitu loh. Nah, seharusnya dia itu memilih tempat di lingkungan Kristen juga kalau tidak ingin mendengar adzan, kan seperti itu sebenarnya gitu loh. Nah, di sini masalah juga, apakah dia itu memang mencari gara-gara atau memang sengaja dia itu masuk ke situ dan kemudian mau lebay-lebaykan diri dan seterusnya seperti itu. Ini sebenarnya menurut saya
kalau ditanggapi ya terlalu baik juga sih yang menanggapi menurut saya. Karena apa? Karena nanti dikit-dikit orang lewat, saya merasa ganggu di gereja ada musik gitu loh. Sebaiknya gak usah pakai musik. Nah, ini nanti akan akibatnya itu akan fatal gitu. Kalau ini sampai diberlakukan gitu loh, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada orang anjing ada lewat di depan rumah orang. Ketika ada anjing menggonggong, saya bising, hilangkan anjingnya, seperti itulah. Nah, ini berbahaya sekali ya. Kalau hal-hal seperti ini Indonesia masih ada orang lebay-lebay seperti itu, ini berbahaya sekali gitu loh. Nah, nanti akan ada banyak orang-orang yang lebay-lebay berikutnya, seperti itulah. Ini berbahaya. Sebaiknya kita sadar dirilah gitu loh. Jadi karena adzan dan memanggil orang sholat itu secara Islam itu adalah syiar, tetapi sudah sudah menjadi budaya bagi saya. Ketika lewat dimanapun mendengar adzan maka berhenti di masjid, seperti itulah. Menurut saya yang lebay-lebay itu gak usah ditanggepin lah. Anggaplah yang merasa terganggu itu adalah golongan orang-orang yang lebay. Kita umat Islam jangan lebay seperti itu. Dia itu lebay. Kalau laki-laki mungkin dia itu agak ada bencong-bencongnya gitulah, lebay. Terima kasih. Oh ini ya, coba saya tampilkan bagaimana pendapatnya orang Aceh, tokoh Aceh ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Harus kita, volumenya harus kita kecilin, itu nggak berlaku saja. Karena kan selama ini nggak terganggu orang lain. Kita tambah pengeras suara nggak terganggu orang lain. Jangan buat aturan-aturan yang bisa yang dapat merusakkan kesatuan umat Islam. Kan dulu nggak ada orang yang bilang ini terganggu. Dengan ada aturan ini baru orang tumbuh. Oh ya benar juga, nggak boleh suara menyakiti orang lain. Dan selama ada suara dan selama ini ada orang sakit nggak? Ada orang yang stres nggak? Nggak ada. Karena ini barakah. Bila perlu di terminal di tempat pelabuhan supaya nampak bahwa syiar Hutlah Islam Aceh itu hebat. Jangan kalau masalah ada Aceh lebih ke Aceh diinstruksikan harus dikecilin, enggak, tempat kita dengar itu enggak ada. Kita harapkan kepada masyarakat harus siap. Masyarakat kita harus jangan taat kepada yang enggak benar, taat kepada yang benar. Jangan itu yang diikutin. Kok masalah suara-suara itu yang lain kasih ke Aceh apa yang untung ke rakyat Aceh. Jangan mengganggu orang Aceh aja. Enggak boleh. Yang lain ada enggak untuk memakmurkan rakyat Aceh? Jangan masalah suara dikecilin, dibesarin. Bila perlu besarin semua tuh. Di mana-mana besarin semua, yang enggak cukup minta kepada pemerintah biar banyak corong-corong untuk yang besar. Insyaallah, ya. Ya, masyarakat jangan takut dan pemerintah juga. Ya, usah takut, enggak perlu takut. Yang kita takut takutlah. Manusia itu apa? Ada kekurangan besok udah mati lah. Dia tidak akan mengikuti. Oh tidak. Aceh besar tidak ada istilah ikuti perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikuti perintah itu, camat saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kejalin, kursi kita copot nggak boleh. Kalau camat ini harus kita itu perintah pusat, tidak ada. Camat di masjid camat tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar jangan jadi camat. Aturan pemerintah harus diikuti ya. Oh enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti ini terbentur dengan aturan Allah, hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti nggak berkuasa lagi, boleh dianggap aturan menjadi pengkhianat bagi bangsa. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah. Nah, begitulah salut sekali ya kepada orang-orang Aceh ini. Dia selalu menjunjung tinggi syiar Islam gitu loh. Jadi aturan manusia itu dia itu berlaku sampai hanya ketika manusia itu meninggal, ya aturannya itu sudah kebijakan sudah berubah. Nah, untuk itulah Aceh ini lebih memilih aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menganggap
adzan itu adalah bagian daripada syiar Islam gitu loh. Nah kemudian masalah ada orang terganggu atau tidak, menurut saya ini adalah golongan orang-orang lebay aja sebenarnya. Jadi saya pun mengatakan janganlah mendengarkan orang-orang lebay seperti ini. Dari dulu sih umat Islam dengan beragama dengan umat-umat yang lain ini selalu bergandengan dan selalu menghargai satu sama lain gitu loh. Tidak pernah ada yang mencampuri urusan orang lain gitu loh. Misalkan gini ya, ketika di gereja ada acara rame-rame, umat Islam diem, tidak merasa wah ini tidak lebay gitu loh. Artinya tidak lebay, wah ini mengganggu musiknya, ini nggak pernah seperti itu. Umat Islam diem karena Islam itu sangat menghormati gitu loh, toleransi gitu loh. Artinya toleran ini tidak harus masuk ke dalam mencampuri, tidak, tetapi menghargai apa keyakinan mereka. Tetapi sekarang tiba-tiba ada orang merasa terganggu dengan adzan gitu loh. Nah ini menurut saya sih golongan orang-orang lebay aja gitu loh. Ini jangan-jangan orang seperti inilah yang ingin mengadu domba mengadu domba antar agama gitu loh. Jangan-jangan orang yang suka seperti ini dikit-dikit terganggu dengan adzan. Orang-orang seperti ini yang lebay-lebay inilah yang suka mengadu domba gitu loh. Hati-hatilah dengan orang lebay-lebay seperti itu gitu loh. Seperti itulah ya, mudah-mudahan kalau saya salah mohon maaf, dan saya terinspirasi dari tokoh Aceh ini ya, yaitu bahwa adzan itu adalah syiar, dan kemudian dari dulu bahkan ada sebagian yang mengatakan ini adzan ini seperti budaya, membudaya sudah gitu loh. Nah ketika ada yang mau merubah budaya itu, maka fatal akibatnya seperti itulah. Jadi hanya mendengarkan suara satu orang gitu loh, ketimbang daripada memperhatikan umat Islam yang jutaan di Indonesia nih seperti ini gitu loh. Maka ketika hanya mendengarkan satu orang dan membiarkan keluhan berjutaan umat Islam, maka akibatnya ini akan fatal gitu loh. Nah untuk itulah untuk bagi petinggi-petinggi yang berwenang tentang hal ini berhati-hatilah gitu loh. Karena apa? Karena di sini adalah sudah membudaya, melekat pada diri umat Islam. Kalau misalkan ada yang terganggu, seharusnya jangan memilih tempat di lingkungan orang Islam, seperti itulah. Kalau memang Anda ini cepat tersinggungan orangnya, temperamental misalkan, orangnya itu temperamental, suka marah, suka dengki, suka iri, suka ini, janganlah berada di lingkungan orang Islam seperti itu gitu loh. Beli tanah yang di pegunungan atau di laut yang sendirian gitu loh, atau sesama komunitasnya, seperti itulah saya sarankan. Mungkin ini cukup salah apabila ada kesalah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena karena saya merasa geli aja gitu loh. Merasa geli aja, kok ada ya orang sekarang baru-baru ini kok tiba-tiba saya terganggu dengan adzan. Kok ada gitu loh. Kalau memang terganggu, seharusnya dia itu dia itu kalau bicara tentang masalah terganggu atau tidak, saya pun merasa terganggu dengan omongan dia sebenarnya gitu loh. Jadi saya, umat Islam semuanya itu juga terganggu dengan ucapan dia gitu loh. Jadi gimana gitu loh, kalau misalkan toa ini diproses, maka orang itu harus diproses juga gitu loh, seperti itu, saling proses gitu loh. Karena apa? Karena saya, umat Islam semua merasa terganggu dengan omongan dia, seperti itulah gitu loh kira-kira. Nah jadi kalau hal ini ditanggapi, jadi orang lebay-lebay seperti ini nggak usah ditanggapi gitu loh, biar negara ini nggak kacau gitu, seperti itu.
cukup sampai di sini aja. Sebenarnya saya gak mau menanggapi ini ya, namun saking gregetnya saya ini akhirnya ya ginilah akhirnya. Jadi ucapan saya salah atau apapun terus saya wis eh, saya gak ini ya, gak tahu ya apakah saya ini salah atau benar gitu, saya gak tahu. Tapi kalau ada kesalahan dalam ucapan saya, tolong di apa ya, di komen, dikomentari di kolom komentar yang di bawah ini gitu loh. Tolong kesalahan saya apa, nanti insya Allah saya siap untuk meminta maafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر